berkumpul pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Ketika kita menjalani hidup kita selama 1 minggu lamanya, kiranya Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya dan saudara untuk datang beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, sedikit pastinya kita mengetahui kehidupan kita masa sekarang dan masa-masa sekarang di luar sana. Banyak orang dan bahkan seluruh dunia, ketika kita dilanda dengan virus corona ini, kita mengalami yang namanya ketakutan dan bahkan putus asa. Dan begitu pula yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, kadang kita mengalami yang namanya takut. Nah, namun sebelumnya kita mendengar ada satu cerita di luar negeri, ketika ada seorang saudara berdua, mereka mendaki gunung untuk mendapatkan pemandangan yang indah itu, mendapatkan gunung salju. Ketika mereka naik ke atas gunung dan sampai ke puncaknya, mereka sangat bahagia dan mereka mengendarai mobil hingga sampai di atas. Ketika mereka sampai di atas, yang pastinya mereka sangat bahagia. Dan yang mereka tunggu-tunggukan ketika nanti membuat video sebagai kenangan ketika mereka meluncur pakai seluncuran. Nah, ketika mereka menjalankan apa yang mereka inginkan, mereka turun, mereka pakai. Dan tiba-tiba yang mereka mau pakai seluncuran adalah itu bekas dan tidak memungkinkan untuk bisa dipakai. Dan akhirnya karena saking mereka mempunyai keinginan untuk berwisata di tempat itu, mereka memakai. Tetapi yang kakaknya yang satu ini mengatakan dia ragu untuk memakai alat tersebut karena takutnya nanti tergelincir atau jatuh ataupun kecelakaan yang lain. Tetapi yang satunya berbeda. Yang satunya berbeda, dia bisa yakin dan dia bisa menikmati. Dan dia mengatakan kakaknya, ya udah kita jalannya aja. Dan mereka akhirnya kakaknya pun ikut. Dalam perjalanan pun kakaknya sangat takut. Kakaknya begitu ketakutan dan bahkan dia takut sudah diri jatuh ataupun kecelakaan. Tetapi yang satunya ini dia sempat mengabadikan membuat video dalam perjalanan itu. Tetapi mereka sudah sampai, mereka sampai dengan selamat, tidak terjadi sesuatu. Nah, singkat cerita daripada cerita ini, kesimpulannya bahwa banyak orang ketika sebelum menjalaninya itu mengalami kekhawatiran. Nah, untuk itu saya mengajak saudara-saudara melihat firman Tuhan dalam kitab Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Katakan amin. Matius 6 ya 25 hingga ayat yang ke-34. Jadi kalau kita lihat firman ini sudah mungkin berulang-ulang kali kita membaca serta mungkin merenungkan dari kebenaran firman. Tetapi kenapa saya sangat tertarik dengan hal ini? Karena saya lihat sekarang ini orang-orang yang walaupun saya pun pribadi pun yang walaupun saya sekolah teologi, tetapi mungkin secara tidak ada suatu saat mungkin ada pemikiran yang kadang saya kesini bisa nggak ya? Saya kesini bisa nggak? Mungkin saya bisa nggak lewat ini? Begitu pula kehidupan orang-orang di luar sana ketika dilanda dengan virus ini, banyak ketakutan dan bahkan kekhawatiran dalam hidupnya. Tetapi pada hari ini puji Tuhan, Tuhan Yesus datang kepada saya dan saudara untuk mengingatkan kembali dari ayat kebenaran firman ini. Untuk itu kita akan membacanya secara responsori ayat baru. Dan saya membaca ayat yang ke-25, saudara-saudara membaca ayat ke-26 dan begitu seterusnya hingga ayat yang ke-34. Lembaga Alkitab memberikan perikop yaitu hal kekhawatiran. Ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu lebih penting dari makanan dan tubuhmu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan sampai kagum di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami akan minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, saya dan saudara. Pada saat ini kita merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Yang pasti saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini mengatakan ayat yang ke-25 adalah aku berkata kepadamu. Nah, namun sebelumnya saya tidak perlu menjelaskan lagi siapa penulis daripada kitab ini. Yang pastinya kita adalah semua taat ya Allah, dan semuanya kita tahu adalah siapa penulis dan tujuannya apa. Dan kita tahu bahwa penulisnya adalah Lewi atau Matius. Nah, kita langsung saja. Ini dikatakan, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau pakai. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekiranya pun yang menjadi ayat tekanan kita adalah, saya mengambil 5 ayat, yaitu yang ke-25, 26, 31, 33, dan yang terakhir 34. Kenapa? Bukannya berarti yang ayat yang lain itu tidak berguna, tapi itulah sangat menarik buat saya untuk kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, kita lihat apa yang dikatakan yang ditulis oleh Matius, itu kata yang berulang-ulang kali, yaitu kata yang mengatakan jangan khawatir. Berarti besar kemungkinan bahwa kata jangan khawatir ini sangat penting sehingga dicantumkan berulang-ulang kali. Nah, berarti tekanannya sangat tinggi. Matius menuliskan kitab ini berarti sangat tinggi. Allah bertujuan berarti kita supaya kita jangan khawatir akan apa saja. Tetapi terkadang pula, jangankan orang yang belum mengenal Tuhan, jangankan orang yang belum sama sekali mengenal Yesus, itu kadang khawatir dalam hidupnya. Jangankan orang yang sudah berpendidikan tinggi, jangankan orang yang sudah doktor bisa mengalami hal tersebut. Akan tetapi pada hari ini ada berulang-ulang kali firman Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini yang sangat saya menarik adalah Tuhan mengatakan pandanglah burung-burung di langit. Nah, banyak di dalam Alkitab kalau kita pelajari semua dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang dunia itu memperumpamakan tentang binatang dengan manusia. Ada suatu ketika kami berdebat tentang binatang antara manusia di kampus, kami berdebat manakah yang lebih penting antara manusia dengan binatang. Sedangkan kalau kita lihat dalam Alkitab, seolah-olah manusia di bawahnya binatang.
Ini di sini mengatakan pandanglah burung-burung di langit. Ada juga yang mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ada juga yang mengatakan tulus seperti merpati, cantik seperti ular. Nah, ketika di sini dia mengatakan berarti seolah-olah binatang itu lebih tinggi daripada manusia. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi kita melihat bahwa ini dia mengatakan, dia perumpamakan tentang burung-burungnya. Bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah memberikan makanan atau kehidupan yang sewajarnya mereka bisa hidup tanpa mereka mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi terkadang kita sebagai manusia yang sudah mempunyai akal dan segalanya dan hampir sama dengan Allah karena kita adalah ciptaan yang sempurna, kadang kita cemas ataupun takut. Kadang ada yang mengatakan, ada kuis yang teman mengatakan, suara apa yang paling disenangi? Ada yang bilang suara mobil kalau datang, salah. Ada segala macam. Sedangkan apa? Suara duit di ATM. Nah, kadang mengatakan seperti suara duit. Karena apa? Terkadang kita kalau misalnya orang yang sudah posisinya di atas ataupun kekayaannya sudah banyak, ketika kita mengalami down ataupun kurang, terkadang kita pikir kayaknya hidup saya ini tidak penting, kayaknya hidup saya ini Tuhan tidak pelihara, kadang hidup saya ini tidak berarti lagi di dunia ini. Kadang ketika kita menjalani hidup yang enak-enak saja ataupun tidak merasakan sama yang dirasakan orang-orang miskin ataupun orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, kadang-kadang kita terlena dengan hal tersebut. Maka dari itu di sini diingatkan kita kembali firman Tuhan pada hari ini, kita ditanamkan kembali walaupun kita berulang-ulang mendengarkan kebenaran, tapi Tuhan mau kita itu tidak khawatir akan hidup kita. Tapi ada juga kejadian seperti corona, ada yang mengatakan ketika dia memakai seutuhnya tentang firman, saya beriman bahwa kalau saya melakukan ibadah seutuhnya itu semua tidak akan kena corona. Nah, bahkan ada kalau tidak salah kemarin itu di Bandung atau di Jakarta, itu semua jemaatnya itu kena corona karena mengadakan acara di gereja semasa pandemi. Nah, kadang juga mau kita tidak memakai logika. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita melihat kembali bagaimana ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang dalam kitab ini seolah-olah membedakan kita dengan manusia, sebenarnya adalah tidak. Jadi waktu itu pun kami tidak menemukan titik tengahnya di mana, sedangkan satu berat, dia juga mau. Ini argumentasi saya harus menang, dan kami berusaha juga menjelaskan bahwa ada tujuan tertentu kenapa Allah memberikan perumpamaan antara binatang dengan manusia. Allah memberikan suatu motivasi buat kita sebagai manusia. Memang kita manusia adalah bukan manusia yang sempurna ataupun yang mempunyai segala-galanya kecuali Allah. Tetapi kenapa kita manusia kadang jatuh ataupun kadang lari ataupun kadang kita menjauh dari Tuhan? Karena kita memakai kehendak sendiri. Untuk itu kembali Tuhan tidak bosan-bosan mengingatkan saya dan saudara untuk kembali kita melihat kalau kita pandang seekor semut sangatlah kecil, tapi kalau kita memperhatikan mereka adalah apapun yang mereka kerjakan mereka bersama. Tetapi sebenarnya kalau kita selidiki secara biologis belum tentu apa yang dikatakan itu benar. Sama juga ular. Cerdiknya yang kalau menurut cerdik itu belum tentu itu semuanya benar itu. Dan bahkan ilustrasi ular itu adalah iblis sebenarnya. Tetapi ada suatu positif yang Tuhan tunjukkan sebagai motivasi hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita pakai ataupun apa yang kita perlukan dalam dunia ini. Nah, dan ayatnya ke-31, sebab itu janganlah khawatir. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan,
apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jadi di sini Tuhan mengatakan kembali, janganlah kamu khawatir, oh apa yang saya harus pakai dan apa yang saya harus miliki. Kadang, aduh, dalam bulan ini kayaknya pendapatan saya kurang, nanti kedepannya saya harus makan apa, istri saya makan apa, atau saudara saya harus makan apa. Tapi kadang kalau kita melihat guru makan dan tidak makan tetap gembira kelihatan, dan mereka ya udah, mereka ya aja fine. Mereka tidak memikirkan kok saya besok makan apa ya. Ketika mungkin mereka juga udah lapar, tinggal terbang dapat makan. Sedangkan kita manusia, beras kurang tinggal sekilo, udah mulai suaminya bilang, ini kok gini habis, nggak ada persiapan gini, uang saya udah habis nih, uang kemana aja yang dikasih. Kalau ataupun tidak, biasa anak kos nih, saya sudah pernah merasakan sebagai anak kos itu. Kalian mungkin misalnya kalau masih tanggal muda masih enjoy, belum memikirkan apa-apa, ya, dan uangnya masih tebal di dompet. Tapi kalau sudah menginjak tanggal 20-an, 21, 22 sampai ke 30, itu sudah mulai masih ada uang nggak buat makan, masih ada uang nggak nanti buat jalan. Tapi kalau misalnya uangnya sudah nggak ada, nanti sudah pikir, aduh, kayaknya uang saya udah mau habis nih, besok saya harus kemana, cari kemana nih buat makan. Setidaknya saya ada buat makan lah, walaupun buat yang lain nggak ada. Kadang berpikir begitu. Tetapi sebenarnya yang diajarkan oleh firman Tuhan itu bukan seperti itu, seperti yang kita baca. Karena jelas-jelas yang kita garis bawahi adalah ayatnya yang ke-32b. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Berarti saudara-saudaraku tidak perlu, walaupun misalnya nah, terus pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Yesus? Bagaimana dengan orang yang tidak mengenal firman? Bagaimana ia memahami bahwa ia dipelihara oleh firman? Saya yakin dan percaya orang lahir dengan lahir pun itu dia mengakui bahwa dia mempunyai Allah, dan dia mengakui bahwa ada yang menciptakan manusia. Nah, jelas-jelas bahwa di sini apalagi yang kita pikirkan sebenarnya ketika kita sudah dikatakan akan tetapi Bapamu di surga mengetahui apa saja yang kamu butuhkan. Nah, sangat berbahagia ketika dalam pribadi contohnya dikatakan, saya mengetahui apa yang kamu butuhkan, jadi jangan kamu khawatir. Kamu butuh uang berapa? Hari ini pun saya kasih. Kamu punya masalah apa? Hari ini pun saya selesaikan. Tuhan berkata, saya sangat bangga. Begitu pula dengan saudara. Tuhan mengatakan, kamu punya pergumulan sebesar apa? Bagi saya kecil. Tuhan mengatakan, kamu mempunyai pergumulan sebesar seluruh dunia pun, bagi saya adalah kecil. Karena itu saudara-saudaraku, yang lebih penting adalah ayatnya yang ke-33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan buat saya dan saudara pada hari ini. Dia mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan cara apa? Berbagai macam-macam, saudara. Dan kita pun, Tuhan kita semua ya sudah melakukan, tetapi ini ya adalah hal kebenaran firman yang harus kita kembali, menguraikan kembali atau mengingat kembali bahwa hidup ini terkadang ada posisinya kita di atas, ada posisinya kita di bawah. Nah, orang mengatakan itu adalah seperti roda berputar, dan tidak selamanya kita di atas, tidak selamanya kita di bawah. Terus apa yang perlu dilakukan? Terus apa dong kalau misalnya saya berputar, kadang saya di bawah, kadang di atas? Yang dikatakan adalah itu jelas bahwa berbahagialah, itu adalah dalam Matius pasalnya kelima itu ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Dikatakan orang yang tidak mempunyai apa-apa, miskin di dunia pun itu adalah dikatakan berbahagia. Karena dia yang mempunyai kerajaan Allah. Dikatakan. Orang yang tidak mempunyai apa-apa dalam dunia ini,
Contoh orang itu ketika dia mempunyai Yesus, dia dapat berbahagialah orang itu. Nah, saudara-saudaraku, terus apa yang saya lakukan? Untuk itu kita membaca dari kitab Yesaya ayat yang ke-41, pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Karena ini membacakan buat kita semua. Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-10. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di sini jelas-jelas loh. Di sini kita melihat bahwa Allah menjanjikan sesuatu yang sangat pasti buat saya dan saudara. Dia mengatakan itu, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada suatu ketika kami kuliah berdebat dengan suatu kata bahwa manusia itu atau jemaat hamba Tuhan itu sepertikan orang berlomba-lomba. Berarti ada yang mengatakan bahwa ketika kita berlomba-lomba, berarti kita saingan dong. Siapa yang harus menang? Ada satu bilang, berarti kalau kita melomba hanya mencari pada ujungnya. Berarti kalau ketika saya melakukan kehidupan yang baik atau melakukan kebenaran Tuhan, berarti saya kejar supaya saya selamat dong. Tapi sebenarnya adalah itu pandangan yang memang berbeda-beda, tapi itu tidak salah. Tapi wajar karena pandangan manusia itu berbeda-beda. Tetapi patut juga kita jelaskan bahwa itu adalah bukan itu. Kenapa kita diumpamakan atau diumpamakan kita berlomba-lomba? Karena kita diajar untuk mempunyai giat untuk melayani Tuhan atau datang kepada Tuhan untuk dengan rasa syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berusaha atau bagaimana dengan orang yang memang tidak mempunyai niat untuk kepada Tuhan? Itulah tugas saya dan saudara itu, mencari orang-orang yang tidak semangat. Karena Tuhan bekerja atas saya dan saudara sehingga kita bisa berhasil membawa domba-domba yang terhilang. Nah, ada juga teman kemarin menanyakan, bagaimanakah kok kita bisa mempercayai Yesus dia seorang gembala? Terus berarti di luar Kristen itu enggak digembalakan ya? Seperti itu. Saya menjawab, saya berani katakan bahwa di luar Yesus tidak selamat. Tekanan pertama, saya bilang di luar Yesus tidak selamat. Lah kenapa? Lah kan yang lain juga mereka menyembah Yesus. Lah mereka juga menyembah Allah walaupun bukan Yesus. Tapi bisa aja itu Yesus. Ketika kita mempercayai, saya balik ke dia menanyakan, agamamu apa? Saya Kristen, tetapi saya mempunyai pacar orang Muslim gitu. Jadi ya ada teman orang baru kenal juga lewat sosial media, orang Buntu. Jadi dia itu sekarang kerjanya di Bandung. Jadi pertama kenal ya nggak tahu ya, langsung kenal, minta konfir, langsung hai kakak teologi ya. Saya bilang begitu-gituan dia. Terus kakak sekolah di mana? Saya bilang saya di Banyumas. Oh ya saya asli Buntu. Oh ya. Dan bahkan dia menceritakan kisah hidupnya ketika akhirnya dia mau membunuh diri ketika waktu itu dalam bermasalah dan semuanya itu selesai. Dan dia pun bertanya terus kepada saya. Yang mengatakan begini, kenapa saya tadi landasan apa saya bilang di luar Yesus itu tidak selamat? Karena apa? Kita percaya bahwa adalah jalan satu-satunya keselamatan adalah di dalam Yesus. Terus kalau misalnya Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia, apakah dia menyelamatkan manusia sebagai orang Kristen aja atau di luar Kristen? Yang mengatakan, saya menjawab begini, semuanya tanpa terkecuali. Lah terus bagaimana dengan orang yang tidak di Kristen?
Saya menjamin bahwa Kristen itu tidak menyelamatkan. Lah karena apa? Ya Yesus yang menyelamatkan. Kristen itu adalah sebuah agama. Jadi kesimpulannya bahwa ketika banyak orang menanyakan, loh, kok orang Kristen mereka mengatakan kok Kristen Yesus adalah itu aja jalan satu-satunya yang menyelamatkan. Karena kita percaya adalah keselamatan yang diberikan kepada Tuhan itu pada anak yang tunggal turun ke dalam dunia menyelamatkan saya dan saudara dan bahkan semua orang. Itulah ketika Tuhan menyelamatkan. Tetapi suatu ketika ada juga teori satu yang mengatakan bahwa ketika kita tidak mengerjakan keselamatan itu maka kita tidak selamat. Itulah yang disebut orang yang tidak percaya Yesus tidak selamat. Dia ilustrasikan lah, Yesus kan sudah datang ke dunia menyelamatkan semua orang, berarti bukan hanya Kristen, semua. Terus bagaimana? Kan mereka udah selamat. Yang pastinya mereka masuk surga. Kembali kepada yang teori kedua, saya mengatakan bahwa ketika kita tidak menyelamatkan, karena kalau mungkin kamu mempelajari tentang Al-Quran ataupun tentang ajaran Muslim, itu mungkin mohon maaf lebih mengutamakan kelakuan kepada Allah ataupun apa yang kamu perbuat itu yang berkenan. Tetapi kalau saya pribadi, kenapa diselamat ya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Nah, itu kembali situ. Oh iya. Jadi kesimpulannya bahwa bagaimana tugas dan saya dan saudara ketika kita dikuatkan, ketika kita sudah diberikan kemenangan bagi Tuhan, tugas kita yang paling diberikan kepada Tuhan adalah bagaimana bisa memenangkan orang, bagaimana bisa mengembalakan jiwa-jiwa yang terhilang seperti yang dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ilustrasinya ketika kita sebenarnya sudah dalam lingkaran kandang, mengembalakan satu saja yang mengembala, yaitu Tuhan. Kita keluar mencari makanan yang mungkin menurut kita yang lebih enak ataupun menurut kita yang lebih daripada itu, maka kita keluar dari hukuman Tuhan. Nah, yang keluar itulah tugas yang diberikan kepada kita untuk mencari. Tapi ada juga yang mengatakan dalam firman itu, kadang orang banyak memanfaatkan kebenaran firman dengan cara satu, memberitakan firman karena mencari uang. Tapi ya itulah kita manusia. Ketika kita dalam posisi mungkin di atas ataupun kita posisi dalam senang-senang saja, kita terbawa oleh arus itu. Namun di sini kita kembali kepada kebenaran Tuhan bahwa kita menyadari dan kita harus sadar bahwa posisinya kita di mana, bahwa ketika kita dikasih kesempatan ataupun kasih Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa atau mengembalakan, kita tidak memanfaatkan firman Tuhan, tapi semata-mata kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan soal hasil adalah Tuhan. Seperti antara Apolos dan Paulus mengatakan bahwa ada yang menanam dan ada yang menuai, dan kadang ada yang menjadikan doktrin tersebut menjadi landasan pokoknya, saya tukang nanam aja biar orang lain yang menuai. Ada yang memakai doktrin itu, tapi sebenarnya tidak memahami bahwa ada hal penting yang mungkin dipelajari dari peristiwa tersebut. Dan artinya sebenarnya boleh kita berusaha sebaik mungkin, tapi kalau kita memaksakan kehendak, saya harus berhasil, saya harus naikkan kebenaran, dia harus bertobat, itu adalah kita. Tetapi kita tidak bisa memaksakan. Terus gimana supaya kita berhasil? Roh Kudus lah yang bekerja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat lagi dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan memberikan kita pemandangan atau pandangan supaya kita jangan khawatir akan hidup kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Bu Seli membacakan buat kita. Bahkan tentu karena janganlah takut dan jangan
berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Amin. Puji Tuhan, di sini bagaimana firman Tuhan, Musa yang berkata memberikan pengharapan atau memberikan penguatan kepada Yosua ketika Yosua hendak menggantikan Musa. Tapi di sini apa yang kita petikan itu kan contohnya orang berpikir logika, orang kan itu peristiwa yang dulu bagaimana, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya ambil ini? Karena ini adalah bagian juga menguatkan bagaimana pemerintahan selanjutnya yang dilanjutkan oleh Yosua. Jadi dalam hal keadaan apapun, ketika ada seseorang yang mungkin menguatkan dalam kebenaran Tuhan ataupun termasuk untuk menguatkan dalam sisi positif, itu adalah kerja Allah yang luar biasa. Mana mungkin Tuhan mungkin turun langsung ke dalam, "Hei anakku, kuatlah karena saya menyertaimu." Mustahil. Tetapi dengan cara apalah? Dengan cara Roh Kudus turun dalam orang tersebut, sehingga dia bekerja mengingatkan orang tersebut, sehingga dia mengalami penguatan dalam iman. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali juga kita membaca dalam kitab Yohanes 14 ayat 27. Mungkin Pak Pendeta Wijaya membacakan buat kita. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Puji Tuhan. Di sini kalau kita melihat itu Yesus menjanjikan penghiburan. Nah di sini berarti kalau kita lihat saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Yesus ketika dia hidup dalam dunia itu memberikan penguatan. Nah sederhananya bahwa ketika orang dalam kegelisahan ataupun orang dalam kekhawatiran, hilang kepercayaan diri atau hilang pengharapan. Nah, di sini juga kembali, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi adalah apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai penghibur, yang dikatakan sebagai bukti bahwa itu yang berbeda dengan dunia. Mungkin dunia memberikan pakaian, harta kekayaan, atau mungkin dunia memberikan segala sesuatu yang hanya sementara, tetapi Tuhan memberikan yang selama-lamanya, yaitu keselamatan, sehingga kita menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan. Amin. Biasa saudara-saudara. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita membaca lagi suatu ayat yang terambil dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-9, dan saya akan membacakan buat saudara. Matius 13 ayat 9. Matius 13 ayat 9 begini bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini juga mengatakan bahwa ketika seorang penabur, dan yang tidak asing mungkin kita tidak dengar, nah sudah berulang-ulang kali bagaimana seorang penabur, Tuhan memperumpamakan firman itu adalah seorang penabur atau petani yang menabur benih. Nah di sini yang kenapa saya ambil daripada ayat yang ke-9 ini, karena sangat menarik. Kita sudah mendengar ataupun membaca kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak menanamkan dalam hati pikiran kita dan kita tidak melakukan, makanya semuanya adalah sia-sia. Sama yang disamakan oleh ini penabur ini, bagaimana ia menabur di pinggir jalan, bagaimana ia menabur di semut-semut, bagaimana ia menabur di batu-batuan. Tapi menaburlah di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah atau menghasilkan buah biasa. Amin. Nah, dan menjadi tugas buat saya dan saudara sebelum kita pergi dan menjalani hidup kita mulai hari Senin dan sampai pada hari Sabtu nanti dan Minggu,
Pertanyakanlah dalam hidup saudara, apakah saya masih khawatir? Apakah saya masih takut? Apakah saya masih memikirkan nanti kalau saya ke sini bisa nggak? Itulah pertanyaan buat saya, dan kita menjawab dalam kehidupan kita selama seminggu lamanya ke depan. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami jangan khawatir akan apa yang kami perlukan dalam dunia ini Tuhan. Kami sungguh sangat percaya Bapa bahwa Roh Kudus-Mu terus menyertai kami Tuhan, terus memberkati kami Tuhan. Untuk itu Bapa, pakailah kami Tuhan, pakailah hidup kami untuk dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Begitu pula kami dapat memberkati saudara-saudara kami yang ada di samping kiri kanan kami, sekeliling kami, bahkan yang kami kenal dan tidak kami kenal Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, ajarilah kami Tuhan selalu bersyukur, selalu mengadakan suatu kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kami karena Engkau hadir menghibur kami Tuhan. Engkau meninggalkan penghiburan yang kekal sehingga kami yakin dan percaya jalan keselamatan, jalan penghiburan yang kekal itu adalah berasal dari Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Bermacam-macam pergumulan yang kami rasakan pada saat ini Tuhan, tetapi kami percaya, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami dan pergumulan kami ini Tuhan, jadi yang mustahil dan perkara kecil itu kami Tuhan serahkan, kami bertanggung jawab dan kami laksanakan dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami terus Tuhan berkarya dalam dunia ini Tuhan. Ampuni juga segala dosa kami Tuhan, kiranya yang berkenan Tuhan memberkati dan yang tidak berkenan hari ini Tuhan memberkati. Inilah kami Tuhan, ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.